harus bersumpah kepada diri kalian sendiri, no dengan narkoba, no dengan narkoba. Di kamarmu ditulis, saya tidak mau tangga dengan narkoba. Kalau kalian menyentuh narkoba satu kali, apalagi sampai mencicipi narkoba satu kali, maka masa depanmu sudah habis. Habis sudah. Iya betul. Gak bener katanya, gak tahu ke apa. Masa depanmu habis. Dan saya rata harang bolan sing ucata ngaramah narkoba nih kan. Kenapa? Bolan tak sebut dengan Al-Quran. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Husni Tamrin selaku pengasuh Pondok Pesantren Mubarak Gunung Pruko. Kepada yang terhormat Kiai Husni Tamrin Sarjana Hukum dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terus itu Allahi dan satu senang pada hal-hal itu. Satu kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal kiram, sedaja para alim, para ulama, saya abdillah hormati, sedaja dewan guru SMP Negeri Pak yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah SMP Pakong, yakni Bapak Abdul Basit. Yang saya hormati semua dewan guru, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, serta anak-anak sekalian siswa dan siswi SMP Negeri 1 Pakong, dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ketua Komite Pendidikan SMP Negeri 1 Pakong. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk bermuajahah sekaligus bersilaturahim dengan semua stakeholder lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Pakong yang saya banggakan, dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya takdir Allah tidak berpihak kepada kita pada pagi hari ini, mustahil kita bisa bersama-sama bersilaturahim di tempat ini dalam rangka zikra atau memperingati kelahiran junjungan kita, manusia yang paling mulia di sisi Allah dan juga paling mulia ketimbang dengan malaikat Allah dan juga dengan kita sebagai makhluk manusia ini. Maka dari itu, karena kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur dengan talafut alhamdulillahirabbil alamin. Juga marilah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir di tempat ini dan tempat ini mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati,
tadi malam saya ditelepon oleh Pak Hali. Kebetulan saya ini punya kartu as. Kartu as ini biasanya tidak ada nada tum, langsung kering berbunyi, saya angkat. Udah. Makanya kiainya juga namanya Kiai As. Begitu dihubungi langsung apa namanya, langsung diangkat dan berangkat, kan begitu. Pak Hali ini Kiai panjenengan semangkin yang bikin acara lah. Kenapa? Aku tak langkong SCM Tausiah dan SMP Negeri 1 Bangkong. Kok mendadak Pak? Langsung gerak, langsung tonoh, langsung jepon Pak Hadi. Hebat Pak Hadi. Ya. Karena Pak Hadi ini sih menceng dan gula langsung berangkat Pak. Padahal dan gula pokol sangat penopolo hari semangkin gak dinto kutungi CM hikmatul nikah nang song-songan. Pol sangat penopolo kayak itu. Tapi dan gula karena gak dinto lembaga pendidikan dan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan negeri di tingkat sekolah pertama, maka terkulah memilih untuk mengawali dia ke tempat Kak Dinto panikah. Jadi terkulah nyelang dia ke tempat Kak Dinto karena niatan yang pertama untuk menghormati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua dengan gauletro bersilaturahim dengan bapak-bapak dan adik-adik sekalian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan niatan saya, niatan semua guru pada hari ini untuk memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijabi oleh Allah, dan kita semua karena mau menghormati kepada kelahiran Rasulullah, kita mendapatkan syafaat nantinya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian yang saya hormati, di mana-mana pada saat ini, khususnya pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi ini, memperingati siang dan malam kita memperingati Maulid Nabi, tapi kadang-kadang hanya sebatas hidup berkat. Kan juga itu. Boleh cukup kan mon entar kawan jangan mau datang aduh berkata lagi di sini ini ini seru berkata luar biasa. Jadi cerita anak cukup berkat dan sekali jadi nyaman beli maulud, tapi pas jadi mulut kan juga itu mana maulud Kak Dinto pada waladah itu orang yang lahir atau kelahiran seseorang, tapi kaulau maulid Nabi adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sama artinya. Maka dari itu kita sepakati dulu dalam pertemuan ini, kita sama-sama niatan untuk menghormati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu seperti itu? Karena sekarang ini sudah mulai masuk yang namanya paham-paham ke Indonesia yang sudah dulu diperingati oleh keluarga kita, oleh ulama-ulama kita untuk membangkitkan kembali semangat Islam, semangat keislaman untuk mentauladani atau untuk mencontoh kepada daku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dianggap tidak baik. Dulu sedikit cerita sejarah pada masa perang salib, di mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan orang-orang Islam pada saat itu sudah mulai kendor, diserang oleh orang-orang Kristiani, sehingga saudara dari Sultan Salahuddin Al-Ayyub ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Irak pada waktu itu. Menyembelih ayam, unta dan kambing dan semacamnya itu disembelih untuk membangkitkan semangat di mana perjuangan orang-orang Islam pada saat itu sudah mulai lemah, dan untuk membangkitkan semangat apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya dalam memperjuangkan kehidupan manusia agar menjadi manusia yang martabat, itu sudah banyak yang ditinggalkan. Sudah banyak yang meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Maka saudara yang namanya Raja Al-Quturi itu
peringati Maulid Nabi, sehingga muncullah yang namanya perang salib dan negara Palestina bisa direbut oleh orang hitam pada saat itu, karena bangkitnya semangat untuk menteladani terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari itu semua, kalau kita mau bicara tentang masalah perbedaan, mau berbicara tentang masalah perbedaan paham dan madhab, itu tidak akan pernah selesai ila yaumil qiyamah. Kenapa begitu? Mulai dari sahabat Nabi yang pertama menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini untuk menulis Al-Quran itu tidak berani. Untuk menulis mushaf Al-Quran yang kita baca setiap hari ini tidak berani. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada perintah dari Rasulullah, sehingga Sayyidina Abu Bakar tidak berani. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab tidak berani. Tapi begitu Islam ini sudah mulai meluas, mulai dari Jazirah Arab masuk ke Persia, masuk ke Mesir, masuk ke Yaman, dan dialek orang-orang Arab pada saat itu sudah mulai berbeda-beda, sehingga muncul dari Sayyidina Utsman bin Affan untuk menulis yang namanya Mushaf Al-Quran, sehingga ditulis pada saat itu yang bentuk panitia 9 yang diketuai oleh Zaid Thabit. Apakah ini melanggar dari perintah Rasulullah? Justru inilah yang dikatakan bid'ah hasanah. Jadi perilaku itu kadang-kadang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi hal itu kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah, kadang-kadang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu definisi sunnah pada saat ini. Pada dasarnya apa yang dikatakan sunnah itu? Sunnah adalah apabila kita melakukan yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Ini yang namanya sunnah. Akan mendapatkan pahala orang yang melakukan dan tidak akan mendapatkan siksa serta pahala apabila tidak melakukan. Kalau ini yang kita jadikan pedoman, maka semua ini adalah hal-hal yang muhdas, hal-hal yang baru. Atau dikatakan orang-orang sekarang katakan kullu bid'atin dalalah, ad-dalalatu finnar. Kalau seperti itu, oke. Mik ini pada zaman Rasulullah ada enggak? Ada Pak? Enggak ada. Salon ini ada enggak? Enggak ada Pak. SMP ada enggak? Pendengar enggak? Dulu pada masa Rasulullah. Rasulullah itu mendirikan SMP Negeri 1 Bako. Ada enggak? Perguruan tinggi enggak ada. Pada saat itu Rasulullah kalau mengajar di masjid. Masjid itu tidak pakai restoran, tanah seperti itu. Gak ada ubin, gak ada keramik, gak ada apa. Yang ada pelepah kurma yang dijadikan atap Nabawi yang pertama itu. Kalau hal itu yang dijadikan pedoman oleh kita, maka semua yang kita lakukan ini adalah jelek, dan kita semua ini adalah calon-calon penghuni neraka itu. Jadi jangan seperti itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kenapa sih kita ini ingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah menyindir sebuah ayat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan begitu. Biasanya untuk memahami ayat ini diambil dari belakang. Sebelum kita bersalawat pada Nabi, wa yusallimu taslima, kita harus panggil salam dulu pada Nabi. Bagaimana caranya kita bersalam pada Nabi? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baru kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Kenapa? Ayat ini adalah sangat unik. Kalau Allah memerintah sholat, aqimus sholata wa atuz zakah, pernahkah kita mendengar Allah itu melaksanakan sholat? Tak pernah Pak. Kalau kita mendengar bahwa
Allah memerintah sholat, Allah juga memerintah untuk kita berzakat. Pernahkah Allah itu mengeluarkan zakat? Tidak. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berhaji, apakah Allah juga melaksanakan haji? Tidak. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Apa itu artinya? Kalau solawatnya Allah kepada Rasulullah itu adalah maghfirah, pengampunan Allah kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah itu dikatakan orang yang maksum, dikatakan orang yang mahfud, orang yang terpelihara dari perbuatan dosa, orang yang terpelihara dari perbuatan keji. Itulah Rasulullah. Tidak sama dengan kita. Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi itu, Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, saya ini adalah manusia seperti kamu, tapi saya diberi wahyu oleh Allah. Ini enggak sama. Secara insaniahnya sama kita dengan Rasulullah. Rasulullah badannya seperti kita, tersusun dari urat tulang, darah, dan daging. Sama dengan saya, sama dengan kita semua. Tapi secara insaniahnya tidak sama dengan kita. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan begini, ainuhu qad nasak wa qalbu lam yanam. Kalau Rasulullah itu tidur, Rasulullah itu memang terpejam matanya, tapi wa qalbuhu lam yanam, hati Rasulullah itu tetap berzikir kepada Allah. Kalau kita tanyakan Pak Habibie, kalau tidur kira-kira matanya terpejam, hatinya berzikir, ajaib, 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 ajaib Pak. Terus bangga adana, dong kadang nak kanak pada masa di adik ini kecing dah kadung pedung, takut cok, jangan main HP kan sama malam, jagain pakai tempak, jagain boleh. Tapi kalau Rasulullah tidak seperti itu. Apapun yang berjalan di pinggirnya Rasulullah itu ada cetak lewat, itu mendengar Rasulullah. Tapi matanya Rasulullah, makrifat Rasulullah itu tidur, merem, sama dengan kita. Tapi hatinya tetap senantiasa berzikir kepada Allah. Makanya ada perintah kalau kita sholat, aqimus sholata lidzikri, tegakkan sholat itu untuk senantiasa ingat kepadaku, agar kita ingat kepadaku. Makanya perlu kita ulas. Kalau kita sholat itu yang paling, karena ini menyangkut masalah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya saya sangat bangga berbicara di tempat ini pada hari ini, di tempat orang yang mencari ilmu dan orang yang memberi ilmu. Kenapa? Karena ada sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nasi khaira. Allah, malaikat Allah mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu didoakan oleh Allah. Artinya apa doanya Allah? Seperti yang saya katakan tadi, mendapatkan maghfirah dari Allah. Malaikat juga mendoakan hatta namli fi hujriha, sampai semut yang ada di lubangnya itu mendoakan kepada kita ini. Allahumma Muhammad. Mudah-mudahan guru yang ngajar di sini ini niatannya baik untuk mencerdaskan bangsa. Karena adik-adik ini calon pemimpin masa depan. Maaf, ada bis. Jadi orang murok nih kan itu angki sareng malaikat. Sampai diri selebet nih ya ketok aku angki. Sekali kesukaan adik-adik sekalian, panjenengan lebat dan ingin mesti lorong panikar, ini aku angki ke panjenengan. Kenapa? Karena kalian ini adalah calon pemimpin bangsa ke depan.
Makanya jain mainan, nyari ilmu jain mainan kok bener. Dan isere semur mulak mangkat depan toh kangku ngajar sampean pas sampean mainan. Tapi ketemu. Kalau terpaksa harus pegang HP, tapi ada waktunya gitu loh. Waktunya itu penting. Kita jangan bermain-main dengan waktu. Innal insana lafi husrin kata Allah. Sesungguhnya manusia itu lafi husrin dalam kerugian. Kalau saya takkan rokok, asgar bil jauh. Rokok ini di dalam satu. Berarti manusia itu dalam kerugian. Rugi kamu itu ada di satumu itu kalau main-main dengan waktu. Ingat, hari ini bukan untuk hari esok. Hari ini adalah hari ini. Ini yang penting. Mudah-mudahan dari alumni sini nanti ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, syukur-syukur ada yang jadi gubernur dan presiden. Saya bangga itu. Tapi caranya apa? Harus menuntut ilmu. Makanya hindari hal-hal yang tidak ada manfaat, yang tidak ada manfaatnya. Jangan bermain-main yang tidak ada manfaatnya. Gunakan waktu itu dengan baik. Karena orang yang punya iman yang paling baik itu adalah tarmala yanihi ahsanul iman tarmala yanihi. Paling baiknya iman itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau sudah tidak ada gunanya kok masih dilakukan, goblok itu alias gendeng ya. Goblok. Maka dari itu kalau kita sholat ini perlu kita renungkan. Baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita bergetar dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ya Allah menyembah dan kepadamu kami memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang siratal mustaqim, kepada yang siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, seperti para nabi, para rasul, para ulama, para wali. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang kau marahi, waladhdallin, dan jalannya orang-orang yang sesat. Maka manusia suratul Al-Fatihah ini ada 3 macam. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Adalah orang yang ditunjukkan oleh Allah kepada siratal mustaqim, seperti bapak-bapak dan anak-anak sekalian sedang mencari ilmu pada hari ini. Termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah, bukan ghairil maghdubi, orang yang dimarahi oleh Allah. Siapa orang-orang yang dimarahi oleh Allah? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun Abu Jahal dan Abu Lahab ini hidup semasa dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi, berfamili dengan Nabi, tapi tidak mendapatkan hidayahnya Allah. Walaupun dia semasa dan bertetangga dengan Nabi, dia tidak mau dan tidak mau mengaku terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita, orang yang hidup pada tahun ini sekitar 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, Rasulullah itu meninggalkan kita, tapi kita masih mengikuti terhadap apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu anak-anak sekalian, dalam memperingati Maulid Nabi ini baca sholawat ya. Tadi baca lagunya itu lagu ana
man ana man ana bilang saya ini siapa, kan begitu. Man ana, siapa saya ini tanpa kamu sekalian, kan seperti itu lagunya itu. Man ana laila, siapa saya ini tanpa guru, kan begitu. Makanya yang mencerahkan kepada kalian ketika kalian mendapatkan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam tidak sama dengan Abu Jahal dan dengan Abu Lahab. Bersyukurlah, apalagi sambil menuntut ilmu. Nabi itu berwasiat kepada kita sekalian, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, az-zulmu jahlun, orang bodoh itu gelap. Jadi orang yang pandai, orang yang punya ilmu seperti berjalan di terang benderang seperti ini. Ada semut kita tahu, ini ada jurang kita tahu, ada duri kita tahu, ada apa di depan kita tahu, karena kita punya ilmu. Kita ini punya ilmu sehingga terang benderang. Kalau kita menjadi orang yang bodoh, al-jahlun, orang bodoh itu sama dengan orang berjalan di depan malam. Ada semut nggak tahu, ada hantu nggak tahu, ada apa nggak tahu. Karena kita ini bodoh. Maka dari itu di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita mengangkat apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Sehingga Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini dan tadillu abada idza tamassaktum bihim. Saya meninggalkan dua perkara kepada kalian semua, kata Nabi. Saya meninggalkan dua perkara kepada kalian semua, dan apabila kalian berpegang teguh kepada dua yang saya tinggalkan ini, maka kalian akan tidak tersesat jalannya di dunia dan juga di akhirat. Apa itu? Sunnat Rasulullah, kitab Allah, wa sunnat Rasulih, yaitu kitabnya Allah, Al-Quran. Maka dibaca Al-Quran itu tiap hari. Selain kita membaca Al-Quran mendapatkan nilai ibadah, apabila kita membaca Al-Quran sambil kita berusaha untuk mengartikan apa maknanya, apa yang tersirat di dalam Al-Quran itu, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Nah, maka Sunan Kalijogo itu sempat membuat satu tembang, tompo hati imo warnani kaping sawijini waca Quran angen-angen karo maknani, kan seperti itu. Jadi orang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan. Ini masih belum maulid, ya. Ini saya masih belum mau membahas maulidnya. Terus ya. Allahumma sholli ala. Ini siapa? Ya. Anak SM sekolah. Allah mengatakan begini dalam Al-Quran, Qul ana basyarun ilayya. Katakan Muhammad, saya ini sama dengan kalian, saya ini adalah manusia sama dengan kalian, tapi saya diupahi oleh Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Kalau kalian ingin ketemu dengan Allah, kalau kalian ingin ketemu dengan Allah nanti di akhirat. Kenapa nanti? Karena kita ini semuanya akan mati. Gak ada yang gak mati. Jangankan kita, Rasulullah pilihan Allah itu mati, Nabi Adam mati, kita semua mati, artis juga mati. Jangan mentang-mentang jadi artis gak mati. Artis itu sama dengan kita, cuma profesinya. Sama dengan Pak Basit. Pak Basit ini kepala sekolah, kan sama dengan saya, cuman profesinya dia mendapatkan posisi sebagai kepala sekolah, sebagai orang yang mengajar, diangkat derajatnya oleh Allah untuk memberikan penerangan kepada bangsa ini, sehingga Pak Basit, Pak Halil jadi orang yang muda. Kenapa? Karena mengajarkan kepada kebaikan. Jadi faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang menginginkan ketemu dengan Allah,
Ketemu dengan Allah ini kenikmatan yang luar biasa, tidak ada bandingannya. Falyamal amalan sholihan, maka kerjakanlah amal yang baik. Apa amal yang baik itu? Termasuk menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Makanya ini yang paling sulit. Kadang-kadang kita ini bisa menyuruh kepada orang lain, bisa mengajar kepada orang lain. Cari ni wong Jawa itu ngono mas, ngono cari ini, cari ini, cari ngono. Kan itu katanya orang Jawa. Jangan iya, tapi kun tahu nyoro. Ada sebab bancomun malam abejeng salat malam di gulaku aduha. Gulaku mari aduha maca surat Waqiah, maleban dia titik orang yang sedekah aja kun tahu ro. Aben de ini kacandeng cepai kocakin jarkoni apa mas? Jarkoni iso ngajar ora iso ngalakoni ya. Jadi orang sejarko iso ngajar tapi iso ngalakon mak tahu cak je pernah kemi kajeba serpahnya. Oh ini segoni kan dia nikah. Jadi mungkin kesarang panjenengan nikah terono Rasulullah, teromasa ke surga Allah, malia man amalan sholihan. Nikah kudu ngalakonin kelakuan sebel. Kipani kenapa? Kuntum uhrijan lin nasi nabil makruh. Dan sareng panjenengan panikah epa keluar epa jadi manusia sareng Allah dijalakan narkoba. Kalian harus bersumpah kepada diri kalian sendiri no dengan narkoba. Di kamar mau ditulis saya tidak mau tangga dengan narkoba. Kalau kalian menyentuh narkoba satu kali, apalagi sampai mencicipi narkoba satu kali, maka masa depanmu sudah habis sudah. Iya benar. Kabar katemu, kata atau apa? Masa depanmu habis. Dan saya rata haram bolan singu cata ngaramah narkoba nika. Kenapa? Bolan tak sebut dengan Al-Quran. Innamal hamru wal maisir yang ada. Tidak ada innamal hamru wal maisir wal narkobau. Tidak ada. Sahum punah. Innamal hamru homer wal maisir dan perjudian. Ijisum min amali syaitan. Termasuk najis kelakuan setan. Orang najis ini kan apa? Tae najis ini kan. Jadi mau orang ajudi, orang ajual narkoba, orang ajudi. Pasti ke boy Roma, Roma tae. Tengki. Oleh narkoba, oleh judi, oleh main barang saya haramaki, pasti ke beli nasi berarti nasi kan? Tengki. Kon sampean oleh judi main narkoba jual ke beli numpak sepeda motor berarti sepeda motor. Oni kan beli motor dan sampean jadi kan. Jadi kelakuan haram jangan apa-apa ngai haram lagi narkoba karena menghilangkan pikiran mas, karena menghilang pikiran. Barang saya menghilang pikiran ini kabekal ararosa kakabodena manusia nih kayak kau caki ngaku derajat semulnya olah nanti pikir malaikat nih kalah ke manusia karena malaikat nih ketani pikiran tidak cerdas sama dengan kita, makanya jangan seromben dengan masalah nikah. Jok tak ada nih angke narkoba nih kata ada, neng hadis nih kata ada nikah. Dia nih kayak kau caki bias saki karena kullu muskirin haramun. Saben-saben yang memabukkan, yang membuat kita teler itu adalah haram. Oleh jual narkoba, beli kelampi. Ini kelampi tai jadi ya. Beli apa boy muna borong najis jadi ya nyaman. Palu masuk tai. Dari mejo tai sih yang
Kami saksi ganteng. Tapi pada hakikatnya kan tidak. Maka saya kembali lagi, saya harapkan kepada adik-adik sekalian yang terhormat, kepada adik-adik calon pemimpin bangsa, jangan bersentuhan dengan narkoba. Ingat itu. Kalau temanmu bermain narkoba, hindari, jangan teman dengan orang itu. Kenapa? Karena akhlakul mar'i ala khalilihi. Akhlaknya seseorang itu tergantung pada teman. Kalau teman orang pinter, maka kamu akan jadi orang pinter. Kalau temanmu orang yang beradab dan punya akhlak, kamu nanti akan menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Kalau temanmu sering mabuk, maka kamu akan jadi mabuk. Oh, seperti itu. Ini sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan. Tapi karena sudah SMS yang terakhir itu SMS nggak dibalas katanya, di miss call nggak diangkat, kan repot. Karena hari ini juga satu kali lagi, mungkin yang saya paparkan ini masih belum lengkap sebetulnya. Saya ingin mengulas tentang maulid Nabi ini lebih panjang lagi, dan karena hikmahnya itu luar biasa. Kalau kita mau menulis kebaikan Rasulullah itu, lautan akan mau dijadikan mangsen, dijadikan tinta, dan semua tumbuhan akan dijadikan penanya untuk menulis terhadap kemuliaan Nabi itu, tidak akan pernah sanggup. Maka dari itu, walaupun hanya sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Saya harapkan sekali lagi, kalian sebagai generasi muda, kalian sebagai harapan bangsa, belajarlah dengan baik, gunakan waktu dengan baik. Kalau kalian ingin menjadi orang yang ahli di bidang bahasa Inggris, satu hari saja kalian menghafal satu kosakata bahasa Inggris. Sekarang kalau tembok itu apa? Bahasa Inggrisnya tembok itu apa? Ya. Kalau pintu apa? Door. Satu. Kalau meja? Table. Sekarang door. Satu saja. Besok table. Lusa teacher. Lusa lagi student. Kalau satu hari kalian menghafal satu kosakata bahasa Inggris, kalau satu tahun berarti ada 360 hari, berarti kalian akan hafal 360 hari. Apa 60 kata? Pinter nggak pinter? Pinter nggak pinter? Tapi apa yang kalian lakukan? Ya, main-main. Coba duduk pinggir jalan, ditulis, letakkan di saku. Ini untuk menyamakan adik-adik sekalian. Apa yang akan kalian hafalkan? Kalau menghafal semua sudah ada di luar kepala, maka kalian akan menjadi orang yang cerdas dan pinter. Kalau sudah menjadi orang yang cerdas dan pinter, Anda akan menjadi terhormat di mana saja Anda berada. Mau berangkat kemana? Ke Kalimantan, Anda pinter bahasa Inggris, Anda pinter matematika, Anda pinter fisika, Anda akan menjadi orang yang mulia di sana. Tapi kalau Anda sekarang tidak belajar dengan baik, waktunya hanya dibuat main-mainan, trek-trekan ke sana kemari, Anda menjadi orang yang bodoh. Kalau Anda menjadi orang bodoh, Anda akan menjadi makanan orang-orang yang pintar. Ya, ingat ini. Orang bodoh akan menjadi santapan bagi orang-orang pandai yang tidak beriman. Tapi kalau beriman enggak, ya. Ingat ini pesan saya yang terakhir dalam mensemangati. Karena apa? Wasiat Nabi itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib kita untuk mencari ilmu. Maka dari itu sekali lagi gunakan waktu baik. Siap? Adik-adik sekalian, satu hari satu kata, apalagi satu hari 2 kata, apalagi satu hari 3 kata. Sebelum berangkat ke sekolah sudah menghafal 1, pulang dari sekolah hafal 1, sampai di rumah hafal 1. Berarti 360 hari kalikan 3 berapa? Pinter nggak pinter? Pinter. Kenapa goblok? Kenapa bodoh? Orang ajar. Ya. Orang ajar, Mas. Benih orang ajar beda. Tahu mesin ada Muhammad.
muka bermanfaat. Sakoni mana muka bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi saya minta, kita janji no dengan narkoba. Ya, paham? Kita tidak mau bersahabat dengan narkoba. Kita tidak mau berteman dengan narkoba. Karena narkoba akan merusak masa depan, Bang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Husni Tamrin Sarjana Hukum selaku pengasuh Pondok Pesantren Mubarak Gunung Brukoh yang telah memberikan ceramah agama. Semoga kita bisa meneladani perilaku manusia yang paling mulia di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!